Pada hari ini kita berkumpul di kabupaten yang dengan slogan negeri 1000 suluk. Betapa indah dan mulianya slogan itu, gelar itu. Akan tetapi kita berbicara tentang suluk. Dari 41 thariqah yang mu'tabarah. Arti mu'tabarah adalah ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sanad gurunya, silsilah gurunya, dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, pastilah harus tersambung kepada sahabat Rasul. Satu-satunya thariqah yang bermuara kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, inilah Naqsyabandi. 40 thariqah lainnya bermuara kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah yang menjadi guru dari kedua sahabat yang mulia ini, Rasulullah juga berguru. Siapa gurunya? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jibril pastinya adalah merupakan aparat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 40 thariqah lain, satu-satunya yang memakai sistem metode suluk cuma Naqsyabandi. Maka jadilah thariqah ini merupakan thariqah yang paling mumpuni, yang paling lengkap, karena dominan isinya adalah merupakan amalan zikir khafi. Sebaik-baik zikir seperti sabda Rasulullah adalah zikir khafi. Khairul dzikri al-khafi wa khairul rizqi al-yakfi. Kita sama ketahui bahwasanya zikir itu ada dua. Yang pertama jahar, bisautin wa harfin, ada suaranya dan ada pula hurufnya. Yang kedua adalah zikir khafi. Sebagian kalangan mengatakannya adalah zikir qalbi ataupun zikir sirri. Betapa pentingnya memiliki seorang ahli zikir supaya kita memahami untuk bisa usul kepada Allah tidaklah mudah. Betapa orang mengira cukup dengan takbir, cukup dengan doa tanpa wasilah kepada Allah, dia bisa langsung menuju Allah. Secara duniawi saja kita sama sadar. Jangankan menjumpai presiden, menjumpai seorang gubernur, menjumpai seorang bupati, menjumpai kepala desa saja tidak bisa dan tidak bisa mudah. Apalagi untuk bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama a'idukum biwahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku memberitahumu satu rahasia yang sangat besar. Antakumu lillahi masna wa furada, bahwa engkau menghadap kepada Allah dengan ikhlas, berdua-dua dulu, dan nanti baru bisa sendiri-sendiri. Pemahaman ini bisa kita maknai dari sejarah Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW menjemput perintah sholat tidaklah sendirian. Beliau dipimpin oleh guru mursyidnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dari Haram ke Aqsa, Mi'raj langit pertama sampai ke-7 hingga Sidratil Muntaha. Di saat itulah baru Jibril berkata kepada Rasulullah, sampai di sini engkau kuhantarkan wahai Muhammad, selanjutnya sendirilah menuju Allah. Masna wa furada, bahwa engkau menghadap kepada Allah berdua-dua dulu, dan nanti baru bisa sendiri-sendiri. Seperti dalam doa kita ketika selesai azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilah, ati Muhammadan lil wasilah, jadikan Muhammad itu sebagai wasilah kami. Al-Quran menjelaskan tentang kisah Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka berdua untuk turun ke bumi Allah. Lalu Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akan tetapi dalam kurun waktu lebih kurang 500 tahun hitungan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak peduli kepada doa Adam dan Hawa. Maka Al-Quran menjelaskan dalam Al-Baqarah, Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat, maka menemukan Adam dari Tuhannya kalimat. Lalu dia menambahkan doa, Ya Allah, bibarakati Muhammad, Rabbana zalamna. Lalu dalam hadis yang dijelaskan dalam banyak kitab hadis,
Ya Allah, kulihat namamu di tiang arsy bersanding dengan namanya. Kalaulah dia bukan seseorang yang sangat khusus istimewa di sisimu, niscaya tidak akan kau sandingkan namamu dengan namanya. Lalu Allah menjawab dengan firman-Nya, benar wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, niscaya kalian berdua tidak akan kuampunkan. Muhammad yang dimaksudkan adalah sebuah nur yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya ingin dicintai, ingin diketahui, ingin disembah, ingin diingat. Maka dari itu harus ada yang menghabarkan itu kepada makhluk yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itulah hal yang sama kita pahami yang diwadahi oleh para guru-guru mursyid yang rabbani ini. Namun harap diingat, Bapak dan Ibu yang mulia dan dimuliakan Allah, seiring masa Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin menyedikitkan tentang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Dengan mewafatkan para ulama. Karena seorang ulama yang benar-benar warasatul anbiya akan diwafatkan Allah dengan membawa serta ilmu Al-Quran, hadis yang terkandung di dalam dada mereka. Maka ilmu itu hilang bukan karena tidak ada lagi catatan, dikarenakan semakin sedikitnya didapati para ulama warasatul anbiya. Yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda guru mursyid kami serta seluruh jamaah acara zikir dan doa bersama ini bicara sedikit tentang keabsahan seorang guru mursyid. Kami yakin hadir di sini di kalangan kita ini selain komunitas Tarekat Naqsyabandiyah juga ada para undangan kami yang mungkin ada niat tertarik, ingin bertarekat, ingin berguru, mencari sesuatu hal-hal yang sifatnya religi bagi diri. Karena itu memang merupakan fitrah dari jiwa kita. Tidak ada rohani ini yang tidak pernah mengenal Allah ketika di rahim ibunya. Akan tetapi seiring kita besar, kita lahir, banyak dilihat, banyak didengar, hati tidak pernah dikembalikan seperti bayi. Itulah yang mengakibatkan kita semakin jauh dalam kesesatan di dunia ini. Maka bagi siapa-siapa yang ingin mencari ulama warasatul anbiya, sebenar-benar ulama, ada dua hal yang perlu kami mungkin bisa gambarkan. Secara agama, dia harus sesuai ajarannya Al-Quran dan hadis, khusus kepada Tarekat Naqsyabandiyah. Di masanya, salah satu nenek guru kita, Syekh Maulana Dia Al-Haqquddin Kurdi Baghdadi, silsilah kita yang ke-28, keturunan Utsman bin Affan, Qudusus Sirrahu, pernah berfatwa bahwasanya akan datang di masa setelahku banyak sekali orang mengaku tuan guru, mengaku para syekh, mengaku para ahli zikir, beraninya dia memimpin khalwat, berani dia memimpin sebuah tarekat. Akan tetapi nyata-nyata dia belum sampai ke maqam derajat seorang wali yang mursyidah. Maka setelah ini, setelah eraku ini, kutandai seorang Bani Khalidi, Syekh Mursyid dalam Tarekat Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Khalidiyah, dengan dicap 2 stempel. Jadi bapak-bapak, para aparat pemerintah kami, ada tandanya. Sekaligus siapa sangka berpuluh tahun, beratus tahun kemudian ternyata ada sekolah, ada universitas, ditandai lulusannya dengan ijazah. Yang pertama kali menelurkan ijazah itu adalah Syekh Maulana Dia Al-Haqquddin Kurdi Baghdadi. Dicap dengan 2 stempel, yang stempelnya itu satu yang kecil. Di kalangan Tarekat Naqsyabandiyah harusnya memahami ini. Silakan buka buku-buku riwayat guru kita. Contoh umpamanya di riwayatnya Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi, salah satu halamannya ada dialog beliau dengan
abangandanya Syekh Muhammad Yunus Batubara yang menyuruhnya suruh kepada Syekh Sulaiman Judi di Jabal Abi Qubais Makkah. Ketika 6 tahun selesai daripada Syekh Sulaiman Judi, mereka ketemu di musim haji. Dialognya kurang lebih begini. Abanganda, saya baru selesai oleh guru diijazahkan untuk kembali ke Nusantara. Saya mendapatkan ijazah ini, diperlihatkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Ijazah itu kepada Syekh Muhammad Yunus Batubara itu dicap 2 stempel. Apa komentar daripada Syekh Batubara tadi? Memang engkau lain, adikku. Abangku ini aja cuma dapat 1 stempel. Jadi tentang ini satu cara yang mudah untuk mengetahui di masa sekarang ini tentang keabsahan seorang Syekh Mursyid. Tidak salah kepada kaum muslimin dan muslimat bertanya itu. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang menginginkan belajar Thariqat Naqsyabandiyah, datang ke tempat bapak. Misalnya saya, bapak tanya, bapak ini siapa? Saya Khalifah Thariqat Naqsyabandiyah. Apa buktinya saya Khalifah? Harus bisa saya buktikan. Kepada siapa Anda berguru? Ini guru saya. Apa buktinya guru Anda benar? Bisa dibuktikan. Dari mana gurunya lagi berguru? Bisa dibuktikan. Jangan asal mengklaim diri ahli zikir. Jangan sembarangan engkau mengajarkan Thariqat Naqsyabandiyah. Memimpin suruh berzikir tanpa